Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Bahan Penstabil Agar dengan Kadar Berbeda Terhadap Kualitas Fisikokimia Produk Susu Fermentasi Lactobacillus casei strain AP selama penyimpanan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan susu fermentasi merupakan produk susu yang dibuat dengan bantuan mikrobia atau sering disebut dengan proses fermentasi. Selain itu, produk susu fermentasi yang baik memiliki sifat fisik yang kompak dan tidak mengalami pemisahan dalam cairan susunya, atau yang bisa disebut dengan weighing. Sifat fisik merupakan salah satu kriteria penentuan kualitas susu fermentasi. Sifat fisik ini terbentuk akibat adanya asam laktat yang dihasilkan bakteri asam laktat yang mempengaruhi muatan elektrostatik kasein sehingga terbentuk interaksi protein dan terjadi ikatan hidrofobik antar kasein. Kekuatan ikatan tersebut mudah mengalami kerusakan diantaranya akibat perlakuan mekanis, sehingga bisa mempengaruhi daya ikat, tekstur, dan viskositas produk selama penyimpanan akibat dari proses destabilisasi kasein oleh asam laktat. Kerusakan sifat fisik tersebut dapat diatasi dengan penambahan bahan penstabil dalam pembuatan susu fermentasi. Salah satu bahan penstabil yang sering digunakan adalah agar. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kadar stabilizer agar yang optimal dalam pembuatan susu fermentasi Lactobacillus casei strain AP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan stabilizer agar dengan kadar yang berbeda terhadap kualitas fisikokimia produk susu fermentasi Lactobacillus casei strain AP selama penyimpanan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai penentuan kadar stabilizer agar yang optimal untuk produk susu fermentasi Lactobacillus casei strain AP, sehingga dapat diaplikasikan guna meningkatkan kualitas tekstur produk susu fermentasi Lactobacillus casei strain AP yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan referensi tinjauan pustaka, yaitu standar komposisi susu fermentasi, yaitu protein minimal 2,7%, lemak maksimal 10%, asam laktat minimal 0,3%, tidak mengandung etanol, jumlah mikroorganisme yang merupakan kultur standar minimal 10,7 CFU per gram, dan tidak mengandung yes. Fermentasi susu merupakan proses degradasi karbohidrat yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat tersebut merupakan bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa dan menghasilkan asam laktat sebagai produk utamanya. Nah, salah satu bakteri asam laktat tersebut adalah bakteri Lactobacillus casei strain AP yang didapatkan dari feses bayi yang mengonsumsi air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Lactobacillus casei strain AP ini memiliki kemampuan hidup pada kondisi yang sesuai dengan pencernaan manusia dan juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen sehingga bakteri ini merupakan probiotik. Bahan stabil akan meningkatkan viskositas konsistensi fisik dan stabilitas produk. Fungsi agar dalam pembuatan susu fermentasi yaitu memperlembut tekstur, mengurangi pemisahan cairan dari susu fermentasi, atau biasa yang disebut dengan weighing. Presentase agar yang aman diberikan pada produk susu fermentasi yaitu 0,05 sampai 0,6% dalam 100 gram. Landasan teori pada penelitian ini yaitu susu fermentasi merupakan produk olahan susu yang pembuatannya melibatkan bakteri asam laktat sehingga menghasilkan asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan dapat menurunkan pH susu menjadi asam sehingga menghambat pertumbuhan mikrobia pembusuk maupun patogen. Sehingga fermentasi susu ini dapat dikatakan menjadi salah satu metode penghangatan susu. Hasil produk susu fermentasi yang baik adalah ketika didapatkan produk yang bertekstur kompak dan tidak mengalami weighing. Hal tersebut bisa didapatkan dengan menambahkan penstabil dalam pembuatan susu fermentasi. Penstabil adalah bahan pangan yang berfungsi untuk menstabilkan sistem dispersi yang dapat meningkatkan homogen pada pangan. Salah satu bahan penstabil yang sering digunakan adalah agar-agar. Sejauh ini, hipotesis yang dapat diberikan adalah penambahan bahan penstabil agar dengan kadar yang optimal pada produk susu fermentasi Lactobacillus casei strain AP dapat mempertahankan kualitas fisik selama penyimpanan. Berikut adalah materi yang akan digunakan dalam penelitian dengan alat dan bahan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pembuatan susu fermentasi dan juga pengujian kualitas fisikokimia susu fermentasi. Pembuatan susu fermentasi diawali dengan penyiapan kultur starter. Penyiapan kultur starter tersebut dilakukan dengan menanam Lactobacillus casei strain AP di tomat plot
yang kemudian didapatkan hasil mother starter, dan dari hasil mother starter tersebut akan dibuat bulk starter. Selanjutnya adalah pembuatan susu fermentasi, yang dilakukan dengan susu segar ditambahkan dengan stabilizer dengan perlakuan pertama 0,15% stabilizer agar, yang kedua 0,4% stabilizer agar, dan yang ketiga 0,6% stabilizer agar, dan kemudian dipasteurisasi, kemudian diinokulasi bakterinya, dan diinkubasi. Kemudian masuk ke dalam metode perlakuan lama penyimpanan, yaitu dilakukan selama 28 hari, dan setiap 7 hari akan diuji fisik dan kimia dari susu fermentasi tersebut. Uji fisikokimia ini terdiri dari uji fisik dan uji kimia. Uji fisik ini terdiri dari uji sineresis dan juga uji viskositas. Uji sineresis ini menggunakan proses sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 20 menit. Kemudian supernatan diambil dan dihitung menggunakan rumus. Pengujian viskositas dilakukan dengan alat yang bernama Oswald. Kemudian hasilnya akan dihitung menggunakan rumus viskositas. Uji kimia ini terdiri dari nilai pH, keasaman setara asam laktat, kadar lemak, kadar protein, kadar laktosa, dan juga pengujian total solid. Pengujian pH ini menggunakan metode potensiometer dengan pH meter dikalibrasi kemudian diuji ke dalam sampel. Uji keasaman setara asam laktat ini dilakukan dengan melakukan titrasi dengan NaOH 0,61% dan dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya adalah uji kadar lemak. Uji kadar lemak ini menggunakan metode Babcock, di mana degradasi lemak didapatkan dari penggunaan asam sulfat dan juga sentrifugasi. Kemudian kadar lemak. Uji kadar lemak ini menggunakan metode Lowry, yaitu dengan larutan Lowry A dan juga Lowry B. Kemudian kadar lemak. Kadar lemak menggunakan titrasi dengan mengukur laktosa yang ada di dalam filtrat dan juga dimasukkan ke dalam rumus. Pengujian total solid dilakukan dalam metode AOAC, di mana dilakukan proses pengeringan dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan one-way ANOVA. Apabila terdapat perbedaan signifikan, dilanjutkan dengan Duncan Hughes Multiple Range Test atau DMRT. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama pembuatan proposal penelitian ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.